Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba membahas VLAN dan bagaimana konfigurasinya di Cisco Packet Tracer. Nah, kita pengenalan VLAN dulu ya. VLAN ataupun Virtual Local Area Network adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik ataupun LAN yang terpisah. Virtual Local Area Network juga bisa dikatakan pengelompokan logis perangkat dalam domain siaran yang sama. Jadi, semacam LAN di dalam LAN. Di dalam yang sering terhubung, namun dipisahkan menjadi beberapa segmen atau virtual yang sehingga menjadi segmen tersebut tidak menjadi saling terhubung. Lalu VLAN memudahkan administrator jaringan untuk mempartisi jaringan tunggal yang diaktifkan agar sesuai dengan persyaratan fungsional dan keamanan sistem mereka tanpa harus menjalankan kabel baru atau membuat perubahan besar dalam infrastruktur jaringan mereka saat ini. Virtual Local Area Network cenderung fleksibel karena didasarkan pada koneksi logis dan fisik. Jadi untuk mempartisi jaringan itu yang biasanya menggunakan perangkat tambahan ataupun alat-alat tambahan, dengan VLAN ini menjadikan jaringan itu lebih fleksibel dan mainannya itu mainan logika, tidak perlu menambah alat-alat yang lain yang pasti bisa menghemat biaya. Nah, di sini ada fungsi dan manfaat VLAN. Nah, pertama ini ada pengurangan biaya, itu sudah pasti. Lalu menawarkan lebih banyak fleksibilitas daripada solusi jaringan non-virtual. Dan terakhir ada mengatasi jumlah administratif yang dibutuhkan. Lalu tujuannya, nah pada intinya Virtual Local Area Network adalah kumpulan perangkat atau node jaringan yang berkomunikasi satu sama lain seolah-olah mereka membentuk satu LAN, padahal kenyataannya mereka ada di satu atau beberapa segmen LAN. Dalam pengertian teknis, segmen dipisahkan dari sisa LAN oleh jembatan, router, atau switch, dan biasanya digunakan untuk departemen tertentu. Ini berarti bahwa ketika sebuah workstation menyiarkan paket, mereka mencapai semua workstation lain di Virtual Local Area Network, tapi tidak di luarnya. Jadi, yang nyatanya satu jaringan, seolah-olah mereka itu membuat jaringan yang berbeda masing-masing. Seperti tadi, berdasarkan segmen-segmennya tersendiri. Jadi, yang bisa saling terhubung itu yang memiliki segmen atau dalam VLAN yang sama. Sedangkan ketika melewati VLAN yang berbeda, itu harus melakukan routing. Yang mungkin nanti kita akan belajar di inter-VLAN. Oke, untuk penghantarannya mungkin cuman segitu aja. Kita langsung ke konfigurasinya biar lebih jelas. Nah, di sini saya sudah masuk ke Cisco Packet Tracer. Kita buat topologi VLAN untuk yang paling sederhana dulu. Yang pertama kita butuhkan yaitu PC-nya. Siapkan 4 PC dihubungkan ke satu switch. Switch ada di network device, lalu di switch pilih yang 2960. Masing-masing kita hubungkan dengan kabel strike FA01 ke FA0. Yang ini juga sama. Kita tandai dulu dengan catatan. Catatan di sini yang bagian kiri itu kita akan set sebagai VLAN 10 dengan nama TKJ. Yang bagian kanan kita set sebagai VLAN 20 dan nama misal AKL misal. Lalu PC pertama kita set IP address dengan 192.168.10.1. Di PC kedua 192.168.10.2. Selanjutnya yang ini 192.168.10.3. Yang terakhir 192.168.10.4. Oke, kita konfigurasi. Masuk ke PC pertama, ke desktop, IP configuration 192.168.10.1. Gateway sama DNS tidak usah. Di PC berikutnya 192.168.10.2. Lalu berikutnya juga 192.168.10.3. Subnet NAS otomatis. Yang terakhir 192.168.10.4.
Nah, kalau seperti ini, kita lakukan ping antar klien, kira-kira akan terhubung atau tidak? Seharusnya terhubung ya. Nah, successful berarti terhubung. Kita lakukan ke yang lainnya. Nah, semuanya terhubung. Berarti masih menandakan berada dalam satu jaringan yang sama. Tadi kan kita akan menggunakan VLAN itu memisahkan dengan segmen yang berbeda. Jadi masing-masing segmen bisa saling terhubung, tapi yang berbeda segmen itu tidak bisa terhubung. Nah, ini kan VLAN 10, ini VLAN 20. Jadi nanti ketika dari PC ini ping ke PC yang ini yang berada di VLAN 20 itu tidak akan terhubung. Tujuannya seperti itu. Memisahkan segmen tanpa harus membuat atau menambah alat jaringan yang baru. Caranya pertama kita analisis dulu nih. Yang ke VLAN 10 itu melewati interface FA01 sama FA03. Nih, kelihatan. FA01, FA03. Nah, yang masuk ke VLAN 20 melewati interface FA02 sama FA04. Jadi kita sudah tahu nih interface yang digunakan ke masing-masing VLAN. Nah, sekarang kita masuk ke switch-nya untuk mengatur VLAN. Mengatur VLAN itu dalam switch. Buka switch-nya, kita ke CLI, enter. Di sini kita perlu menyalakan konfigurasi switch-nya. Perintahnya enable. Nah, kita sudah ada di mode privilege. Dengan tanda pagar ini, masuk ke konfigurasi dengan sintak configure terminal. Nah, setelah di sini kita buat VLAN-nya dulu. Nah, kita kan membuat dua VLAN tuh, VLAN 10 sama VLAN 20. Tulis saja perintahnya VLAN 10. Namanya apa? Namanya kan TKJ nih, TKJ. Tulis aja name TKJ, enter. Terus kita buat untuk VLAN 20, VLAN 20. Name-nya AKL, name AKL. Kita sudah punya dua VLAN. Selanjutnya kita set interface tadi ke VLAN yang sudah kita atur atau kita tentukan. Seperti tadi 01 sama 03 ini ke VLAN 10, 02 sama 04 itu ke VLAN 20. Kita coba mengatur atau mengset yang VLAN 10 dulu. Masuk ke interface FA01. Caranya tulis aja interface FA0-1. Nah, di sini sudah masuk ke pengaturan interface 01-nya. Pertama kita atur mau mode apa. Nah, karena VLAN itu mode akses, jadi sintaksnya switch port mode akses. Seperti ini, switch port. Maaf, salah. Ulangi. Switch port mode akses. Nah, seperti ini, jangan sampai salah. Lalu kita atur aksesnya itu kemana? Kan ke VLAN 10 tuh. Tulis aja switch port akses VLAN 10. Nah, seperti ini, enter. Kita sudah mengatur interface FA01 ini ke VLAN 10, yaitu TKJ. Lalu untuk VLAN 10 kita atur juga di interface FA0-3 yang ini nih. Kita masuk ke konfigurasi interface FA03-nya dengan ketika interface FA0-3. Nah, seperti tadi kita atur dulu untuk modenya, switch port mode akses. Terus switch port mau akses mode, akses VLAN 10. Nah, sudah. Untuk VLAN 10 kita sudah mengkonfigurasi dua-duanya. Selanjutnya kita beralih ke VLAN 20. VLAN 20 di FA0-2 sama FA0-4. Pertama kita masuk ke konfigurasi FA0-2 interface FA0-2.
Di sini kita ubah lagi switch portnya, switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 20. Berbeda dengan yang tadi. Sudah, lanjut ke interface FA0-4. Atur lagi switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Kita sudah mengkonfigurasi masing-masing VLAN ke dalam interface yang sudah kita tentukan. Setelah itu kita simpan dan reset konfigurasi kita. Caranya exit dulu, exit lagi sampai ke mode privilege yang hanya pagar di sini. Terus sintaksnya copy running config startup strip config. Kalau mau cepet gini aja, copy running, pass-through itu klik aja tab, nanti muncul sendiri running config, terus start. Nah, pas start itu saya ketikkan tab tadi, lalu startup config, enter aja, destination file name startup config, enter lagi. Nah, building configuration, oke, berarti berhasil kesimpan. Kita coba hasilnya bagaimana. Untuk hasil tadi pingnya kita delete dulu biar kosong. Harusnya ketika dari VLAN 10 ke VLAN 20 ini tidak terkoneksi atau violate ketika ping. Kita coba ya. Ping dari VLAN 10 yang PC pertama ke PC 2 ini nih, in progress. Nah, keterangannya violate. Kenapa? Karena segmennya berbeda. Segmennya berbeda. Namun ketika kita melakukan ping dari sama-sama VLAN atau berada dalam segmen yang sama, itu harusnya berhasil. Coba. Nah, sukses kan? Dari PC 0 ke PC 1 sama-sama VLAN 10, itu berhasil. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3 yang sama VLAN 20, successful juga. Karena dalam segmen yang sama. Terus ketika dalam jaringan normal atau tanpa VLAN, itu kan tidak boleh memiliki IP address yang sama. Itu tidak boleh. Tapi ketika menggunakan VLAN, kita coba ubah yang 10.3 ini menjadi 10.1. Apakah berhasil? Nah, tidak ada kesalahan, tidak ada peringatan. Berarti meskipun dalam jaringan sama, ketika menggunakan VLAN, kita bisa mengatur atau men-setting IP-nya itu sama, namun dalam VLAN yang berbeda. Begitu. Mudahnya VLAN itu seperti itu. Memiliki LAN di dalam LAN. Masing-masing menggunakan segmen yang berbeda dalam mengkoneksikan jaringan. Yang ini kita coba ubah ke 10.2. Apakah berhasil? Nah, tanpa ada peringatan lagi. Jadi, kita bisa saja menggunakan IP address yang sama dalam satu jaringan. Dengan syarat dalam jaringan VLAN. Dan VLAN-nya itu harus berbeda. VLAN ID-nya harus berbeda. VLAN ID itu yang ini nih. Yang tadi VLAN 10 sama VLAN 20. Itu yang namanya VLAN ID. Oke, mungkin praktik VLAN, konfigurasi VLAN saat ini cukup segitu dulu. Ini masih sangat simple, belum ke lebih kompleksnya. Mungkin lain kali kita lebih masuk ke banyak VLAN. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.